Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang kisah legendaris Pangeran Purbaya dalam 3 masa. Ya, Pangeran Purbaya dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa merujuk kepada 3 tokoh. Yang pertama berasal dari Kesultanan Mataram, yang kedua dari Kesultanan Banten, dan yang ketiga berasal dari Kesultanan Kartasuro. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Pangeran Purbaya Mataram. Nama aslinya adalah Jaka Umbaran. Ia merupakan putra dari Panembahan Senopati yang lahir dari istri Putri Ki Ageng Giring. Babat Tanah Jawi mengisahkan Ki Ageng Giring menemukan kelapa muda ajaib yang jika airnya diminum sampai habis dalam sekali teguk akan menyebabkan si peminum dapat menurunkan raja-raja tanah Jawa. Tanpa sengaja, air kelapa muda itu terminum habis oleh Ki Ageng Pamanahan yang sedang bertamu ke Giring dalam keadaan haus. Ki Ageng Pamanahan merasa bersalah setelah mengetahui khasiat air kelapa ajaib itu. Ia lalu menikahkan putranya, yaitu Sutawijaya, dengan anak perempuan Ki Ageng Giring. Namun karena istrinya itu berwajah jelek, Sutawijaya pun pulang ke Mataram dan meninggalkannya dalam keadaan mengandung. Putri Giring kemudian melahirkan Jaka Umbaran. Diumbar dalam bahasa Jawa artinya ditelantarkan. Setelah dewasa, Jaka Umbaran pergi ke Mataram untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Saat itu Sutawijaya sudah bergelar Panembahan Senopati. Melalui perjuangan yang berat, Jaka Umbaran akhirnya berhasil mendapat pengakuan sebagai putra Mataram dengan gelar Pangeran Purbaya. Naskah babat yang mengisahkan putra Panembahan Senopati yang paling sakti ada 2. Yang pertama adalah Raden Rangga yang mati muda, sedangkan yang kedua adalah Purbaya. Ia merupakan pelindung tahta Mataram saat dipimpin keponakannya, yaitu Sultan Agung. Sebagian masyarakat Jawa percaya kalau Sultan Agung sebenarnya putra kandung Purbaya. Konon Sultan Agung sewaktu bayi sengaja ditukar Purbaya dengan bayi yang dilahirkan istrinya.
Kisah ini seolah berpendapat kalau Sultan Agung adalah perpaduan darah Mataram dan Giring. Namun, pendapat ini hanyalah pendapat minoritas yang kebenarannya sulit dibuktikan. Pangeran Purbaya hidup sampai zaman pemerintahan Amangkurat I, putra Sultan Agung. Ia hampir saja menjadi korban ketika Amangkurat I menumpas tokoh-tokoh senior yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya. Untungnya Purbaya saat itu mendapat perlindungan dari Ibu Suri, yaitu Janda Sultan Agung. Purbaya meninggal dunia pada bulan Oktober pada tahun 1676 saat ikut serta menghadapi pemberontakan Trunajaya. Amangkurat I mengirim pasukan besar yang dipimpin Adipati Anom, putranya, untuk menghancurkan desa Demung yang merupakan markas orang-orang Makassar sekutu Trunajaya. Perang besar terjadi di desa Gogodok. Pangeran Purbaya yang sudah lanjut akhirnya gugur akibat dikeroyok orang-orang Makassar dan Madura. Itulah kisah dari Purbaya dari Mataram. Sekarang, bagaimana kisah sebenarnya Pangeran Purbaya Banten? Ya, Pangeran Purbaya yang kedua ini adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa Raja Banten pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Ia mendukung perjuangan ayahnya dalam perang melawan VOC pada tahun 1656. Pangeran Purbaya juga diangkat menjadi putra mahkota karena Sultan Haji atau putra mahkota sebelumnya memihak VOC. Setelah berperang sekian lama, Sultan Agung Tirtayasa akhirnya tertangkap pada bulan Maret 1683 dan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Pangeran Purbaya dan istrinya yang anti VOC bernama Raden Ayu Kusik Kusuma lalu melarikan diri ke Gunung Gede. Penderitaan Purbaya membuat dirinya memutuskan untuk menyerah. Namun, ia hanya mau dijemput oleh perwira VOC yang berdarah pribumi. Saat itu, VOC sedang sibuk menghadapi gerombolan Untung Suropati. Kapten Royce, pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil membujuk Untung Suropati agar bergabung dengan VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung Suropati bersedia. Ia pun dilatih ketentaraan dan diberi pangkat letnan.
Untung Suropati kemudian ditugasi menjemput Pangeran Purbaya di tempat persembunyiannya. Namun datang pula pasukan VOC lain yang dipimpin Van Driekoveler yang memperlakukan Purbaya dengan tidak sopan. Sebagai seorang pribumi, Untung Suropati tersinggung dan menyatakan diri keluar dari ketentaraan. Ia bahkan berbalik menghancurkan pasukan Van Driekoveler. Pangeran Purbaya yang semakin menderita memutuskan tetap menyerah kepada Kapten Royce di benteng Tanjung Pura. Sebelum menjalani pembuangan oleh Belanda pada tahun 1716, tepatnya bulan April, Pangeran Purbaya memberikan sebuah wasiat yang isinya menghibahkan beberapa rumah dan sejumlah kerbau di Condet kepada anak-anak dan istrinya yang ditinggalkan. Sedangkan istrinya, Kusik Kusuma, konon pulang ke negeri asalnya di Kartasuro dengan diantar oleh Untung Suropati. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, itulah Pangeran Purbaya yang kedua. Sekarang mari kita bahas tentang Pangeran Purbaya yang ketiga, yaitu Pangeran Purbaya Kartasuro. Ya, Pangeran Purbaya yang ketiga adalah putra Pakubuwono pertama, Raja Kartasuro. Sepeninggal sang ayah, Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar berselisih dengan kakak mereka, yaitu Amangkurat IV. Amangkurat IV mencabut hak dan kekayaan kedua adiknya itu. Pangeran Purbaya masih bisa bersabar. Namun Pangeran Blitar menyatakan pemberontakan. Maka tak ayah lagi, perang saudara pun meletus pada tahun 1719. Perang ini dikenal dengan nama Perang Suksesi Jawa Kedua. Pangeran Purbaya akhirnya bergabung dengan kelompok Pangeran Blitar. Mereka membangun kembali istana lama Mataram di kota Karta dengan nama Kartasekar. Pangeran Blitar mengangkat diri sebagai raja bergelar sultan, sedangkan Pangeran Purbaya sebagai penasehat bergelar panembahan. Setelah Pangeran Blitar meninggal di Malang pada tahun 1721 karena sakit, perjuangan pun dilanjutkan oleh Panembahan Purbaya. Ia berhasil merebut Lamongan. Namun gabungan pasukan Kartasuro dan VOC terlalu kuat. Purbaya akhirnya tertangkap bersama para pemberontak lainnya. Panembahan Purbaya dihukum buang ke Batavia. Ia memiliki putri yang menjadi istri Pakubuwono II, putra Amangkurat IV. Dari perkawinan itu lahir
Pakubuwono III, Raja Surakarta, yang memerintah pada tahun 1732 sampai 1788. Itulah kisah dari Pangeran Purbaya dalam 3 masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.